Petapa bela diri. Yiteng Thailand. Tiao Wui. Patriark, kau dihormati sebagai peringkat Dao Surgawi. Nomor 1 dalam kekuatan tempur. Kau tidak pernah bisa sepenuhnya memahami jejak telapak tangan di meteorit ini. Mungkinkah pepatah legendaris ini, petapa bela diri sudah ada sebelum prasasti? Benar, mereka hanyalah sekelompok semut. Mengarang cerita untuk menipu diri sendiri dan orang lain. Itu hanyalah lelukon. Kekuatan telapak tangan ini dimanifestasikan oleh Dao Surgawi. Aku. Petapa bela diri. Selidiki ini untukku. Ya. Meridian terputus. Seni bela diri lumpuh total. Chen Jiangle. Keluarga Yu benar-benar keterlaluan. Mereka ingin memonopoli kompetisi seni bela diri dan merebut peringkat di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Keluarga Chen kami tidak bisa menghentikan mereka. Mengapa mereka harus bertindak sejauh ini? Menyerangmu dengan luka parah seperti itu. Ayah, semua orang bilang ikut kompetisi seni bela diri Dao Surgawi memungkinkan naik ke peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Tapi peringkatnya tidak berubah selama bertahun-tahun. Keluarga Yu jelas sengaja mencari masalah, berniat menekan seni bela diri tradisional melalui ini, memaksa sasana seni bela diri kami untuk tunduk. Tidak, aku harus pergi lagi dan menantang mereka sekali lagi. Chen Wen, jangan gegabah. Luka-lukamu belum sembuh. Jika kau pergi lagi, kau hanya akan mencari mati. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan. Kita harus memikirkan cara lain. Tapi pilihan lain apa yang kita punya? Siapa bilang kita tidak punya pilihan? Ayah. Kakak. Aku kembali. Kau masih tahu cara pulang? 10 tahun. Aku Chen Jianglin. Hampir lupa bahwa aku punya anak sepertimu. Mengapa kau kembali sekarang? Ayah. Chen Wu kembali adalah hal yang baik. Tolong jangan marah. Hanya karena dulu aku mengambil sasana seni bela diri keluarga Chen, menyerahkannya kepada Chen Wen. Kau kabur dari rumah, menghilang tanpa jejak. Andai saja kau punya sedikit saja ketenangan dan tanggung jawab kakakmu, sekolah seni bela diri keluarga Chen-ku tidak akan jatuhkah dalam kesulitan seperti ini. Guru saya dia. Chen Wu selama ini selalu sangat mengkhawatirkan kalian semua, dan dia sangat terampil. Itulah mengapa dia datang kali ini. Dia di sini untuk membantu Anda. Dari mana gadis kecil ini berasal? Urusan keluarga Chen-ku, bukan untuk kau Sela. Lagi pula, sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari Chen Wen yang berlatih dengan rajin setiap hari? Benar sekali Chen Wu, keterampilan seni bela diri Wang Qiang sangat hebat, dan dia didukung oleh keluarga Yu yang kuat. Bahkan aku terluka parah. Kau, metode apa yang mungkin kau miliki? Dia hanyalah seorang juara pertarungan. Di hadapanku, dia tidak layak disebut. Sudah cukup. Mari makan dulu. Apa yang dia katakan itu benar. Lagi pula dia bahkan tidak perlu bertindak. Saya sendiri bisa menjatuhkannya. Hanya seorang gadis berambut kuning. Sungguh sombong. Tuan Muda Yu. Kakak sulung. Ayah, mari kita makan Film dulu. was translated and narrated by M Media. Yuhai. Tuan Tua Chen. Jika aku tidak salah, itu adalah putra bungsumu yang tidak bergunakan. Wang Qiang. Jika kau punya masalah hadapi aku, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kualifikasi kompetisi sekolah seni bela diri keluarga Chen tak menginginkannya lagi. Aku harap Tuan Muda Yu bisa mengampuni putra bungsuku. Sekarang kau ingin memohon belas kasihan. Lalat-lalat berisik. Chen Wu, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak cepat meminta maaf kepada Tuan Muda Yu? Mereka memang sombong dan angkuh sejak awal. Lagi pula mereka juga mengganggu makan kami. Mengapa Chen Wu harus meminta maaf? Tuan Muda Yu, kami memberimu kehormatan keluarga Chen. Jangan tidak tahu malu saat diberi kehormatan. Apakah seekor anjing bahkan pantas berbicara denganku? Tuannya tidak mengikat tali kekang dengan benar. Berhenti menggonggong ke sana kemari. Bagus sekali, Wang Qiang. Kau ingin melukai adikku. Kau harus melewati aku dulu. Dasar bocah.
Belum cukup dipukuli ya? Jen-Wen. Ini sudah keterlaluan. Aku akan melawannya sampai mati. Ayah. Ayah, Ayah, kau bukan tandingannya. Jangan pergi. Kau bajingan tercela, mengintimidasi orang tua dan yang terluka. Keahlian macam apa itu? Dia benar-benar bisa memaksa Wang Qiang mundur. Hanya dengan sedikit keahlian ini, apakah Anda juga tidak mampu? Anda berani datang dan membuat masalah di sekolah seni bela diri keluarga Chen. Tidak tahu diri. Aku adalah juara pertarungan nasional. Lidahmu tajam ya. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri. Hanya ini. Apakah Anda juga tidak mampu? Teknik macam apa ini? Ini disebut penotokan titik akupunktur tombak ilahi. Guru saya mengajarkannya kepada saya. Hanya dengan sedikit keahlian Anda ini, masih ingin ikut kompetisi bela diri Dao Surgawi? Sungguh lelucon. Kau benar-benar tidak berguna, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Apa yang dibanggakan keluarga Chenmu? Kartu trufku yang sebenarnya adalah juara pertarungan dunia Yao Shen. Mengalahkan sampah seperti Wang Qiang bukanlah hal yang mengesankan. Yao Shen. Mungkinkah orang itu di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi, seorang ahli bela diri di 100 teratas? Benar sekali, kekuatan Tuan Yao Shen. Kalian orang biasa, tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri tradisionalmu. Rentan di hadapannya. Berlututlah sekarang. Dan mungkin masih belum terlambat. anjing yang mengandalkan tuannya. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis. Namun kamu berani melontarkan omong kosong di sini. Jenwu, berhentilah main-main. Meskipun aku tidak tahu dari mana kau mengundang ahli wanita ini. Tapi seseorang seperti Yao Shen, sosok hebat seperti itu, bukan keluarga Chen kita, bisa hadapi. Jangan khawatir, apakah itu Yao Shen atau Tison? Di depan Chen Wu, mereka semua harus menundukkan kepala. Yao Shen. Siapa yang membuatku harus menunduk? Tuan Yao Shen, Anda akhirnya tiba. Orang-orang keluarga Chen, ini adalah persis apa yang aku, Yu Haiku berikan padamu. Sebagai hadiah besar terakhir, orang-orang keluarga Chen, kalian mati kali ini. Tuan Yao Shen, dia berada di peringkat 98, di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Dia pernah di Afrika. Dengan satu pukulan, membunuh seekor gajah Afrika. Kalian semua digabungkan. Di matanya, tidak lebih dari semut. Begitukah? Peti mati ini akan berguna bagimu. Sekarang,
Apakah kamu masih ingin bertarung? Berhentilah berpura-pura. Jangan berpikir bahwa bermain trik bisa menakuti kami. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ini disebut kekuatan Inci Wing Chun. Kekuatan dalam 1 inci persegi. Pakai kecil kalahkan besar. Apa itu Inch Force atau bukan Inch Force? Lawan aku sekali dan kau akan tahu. Tuan Yao Shen, jangan sampai ada korban jiwa. Jika Anda ingin menyerangnya, Anda harus melewati saya dulu. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kau berani hadapi aku, Ayah, Jenwu, jangan gegabah, kau bukan tandingannya. Dengarkan ayah dan kakakmu. Cepat lari. Cepat Enya sekarang juga. Mulai sekarang, jangan bilang kau adalah putra Chen Jianglin. Masih bisa bicara. Sepertinya aku menggunakan kekuatan terlalu sedikit. The film was translated and narrated by M Media. kamu mencari mati. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan Yao Shen, yang menduduki sebagai Master ke-98, peringkat di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Bagaimana mungkin dia terlempar oleh orang ini? Ayah dan kakak sulung istirahatlah dulu. Serahkan sisanya padaku. Anak ini lumayan bagus. Itu lumayan menarik. Sekarang bagaimana? Apakah kau sudah menerima takdirmu? Ini adalah tinju Wing Chun. Jembatan Wing Chun. Ketika jembatan datang berjalanlah di atas jembatan. Ketika kaki datang netralkan di bawah kaki. Kapan Chen Wu mendapatkan pencapaian seni bela diri seperti itu? Hanya berpura-pura. Jembatan atau gerak kaki apa yang kau bicarakan? Itu hanya omong kosong yang kau buat-buat. Kau ikan laut kecil yang hanya tahu cara bersembunyi. Jika kau punya nyali, lawan aku secara langsung. Baiklah, kamu sendiri yang meminta ini. Omong kosong kau bocah kotor. Apakah kau ingin mati? Mendekati Yao Shen, itu berarti kematian atau cedera pasti. Ayah jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Selanjutnya, sekarang giliran kalian. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan Yao Shen adalah sosok peringkat 98 di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh orang tak dikenal seperti itu? Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa mengerahkan The film was kekuatan sama sekali? translated Metode and apa yang kau narrated gunakan? by M Teknik Media. Wing Chun. Fokus pakai kekuatan lawan melawannya. Pakai kelembutan atasi kekerasan. Kamu tidak kalah dariku. Tapi pada kesombonganmu sendiri. Jenwu, apa kau pikir mengalahkan Yao Shen berarti semuanya baik-baik saja sekarang? Hari ini, aku ingin keluarga Chenmu lenyap sepenuhnya dari provinsi Jian. Halo apa? Sang petapa bela diri telah muncul. Murid sang petapa bela diri telah muncul di provinsi Jian. Bagus, aku mengerti. Jenwu, anggap saja kalian beruntung hari ini. Namun 3 hari dari sekarang,
4 sekolah seni bela diri utama di Provinsi Jian akan bersama-sama mengadakan kompetisi arena. Keluarga Chenmu tidak bisa mempertahankan pedang pinggang naga biru. Bawa dia pergi. Sampah tak berguna. Petapa bela diri. Ayah, mungkinkah itu sosok legendaris petapa bela diri yang dikenal sebagai guru besar seni bela diri tradisional? Petapa bela diri telah muncul. Peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi sedang dimulai ulang. Tidak heran. Keluarga Yu memonopoli. Kualifikasi masuk untuk kompetisi seni bela diri Dao Surgawi. Tapi sekarang aku terluka parah. Dan ayah kau juga tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh. Ini, siapa yang bisa kita kirim untuk berpartisipasi dalam kompetisi ring ini? Ayah, aku bisa mewakili perguruan seni bela diri dan berpartisipasi dalam kompetisi ring. Saat kau kembali, kau menyebabkan begitu banyak masalah. Menyerahkannya padamu membuatku semakin tidak tenang. Tapi masalahnya, semuanya diselesaikan oleh Chen Wu. Dia menyelesaikannya. Keluarga Yu keluarga terkemuka Sang Jin. Pengaruhnya membentang di seluruh Huaxia. Setelah dia membuat keributan seperti itu, aku takut seluruh keluarga akan terlibat. Ayah, Cukup. Masalah ini tidak perlu disebutkan lagi. ayah tidak pernah benar-benar mengakuiku. Guru, karena masalah itu sudah diselesaikan. Mengapa kita tidak pulang saja? The film Luka was kakak sulung belum sembuh. translated and Aku tidak bisa narrated pergi. by M Kamu kembali Media. dan istirahat dulu. Aku akan pergi menjenguk kakak sulung. Guru, Ayah, masih ini, salib formula lama yang paling ampuh. Terasa panas saat dioleskan. Tapi, Chen Wu sekarang benar-benar luar biasa. Tidak disangka dia bisa mengalahkan seorang master di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Ya memang, anak ini sudah memiliki semangat sejak kecil. Kita berutang banyak padanya kali ini. Sasana seni bela diri keluarga Chen kita akhirnya mendapatkan prestis. Chen Wen, tahun-tahun terakhir ini, kau benar-benar menderita. Jika bukan karena sasana seni bela diri ini, kau bisa saja mencapai hal-hal besar. Ayah aku tidak menyesalinya. Hanya saja, seni bela diri tradisional memang telah menurun sekarang. Mereka tak biarkan kita bertanding di ring tadi, dan mereka yang belajar tinju tidak mengakui metode kita. Sekarang ini, kecepatan kemajuan jauh tertinggal dari yang lain. Itu benar, zaman telah berubah. Sasana seni bela diri ini telah menghabiskan seluruh hidupku, dan itu juga telah menghabiskan hidupmu. Kita tidak bisa menyakiti Chen Wu lagi. Ayah, Chen Wu lebih kuat dari kita berdua. Aku yakin dia bisa melangkah lebih jauh. Jadi, aku salah paham pada mereka. Sudah selarut ini. Kenapa kau belum istirahat? Ayah, aku datang untuk menjenguk kakak sulung. Juga, aku harap ayah bisa memberiku kesempatan lagi untuk kompetisi arena ini. Tolong biarkan Changle dan aku berpartisipasi. Apel, hanya karena kau mengalahkan Yao Shen, kau pikir kau luar biasa sekarang. Kau, ayah. Aku percaya pada Chen Wu. Berikan saja dia kesempatan. Chen Wen, kau, ayah, sekarang. Aula bela diri benar-benar tidak punya orang lain yang bisa bersaing. Apakah kita akan menyerahkan benda pusaka ini kepada orang lain? Begitu saja, lupakan saja masalah ini. Kalian putuskan sendiri. Jika tidak bisa menang, menyerahlah dengan cepat. Aku ayahmu. Tidak punya salep sebanyak itu. Keluarga Chen. Kurator Chen. Sekolah bela diri keluarga Chenmu bahkan tidak bisa mengirimkan murid yang layak. Mungkinkah kau takut? Sekolah bela diri keluarga Chen sudah merosot. Serahkan pedang pinggang naga biru lebih cepat daripada nanti. Nanti bisa kehilangan muka. jika Anda menggonggong lagi, The film was Lain kali bukan translated tiang yang akan and ditusuk. narrated by Maafkan M aku. Media. Aku sedikit tertunda di jalan. Mewakili keluarga Chen dalam kompetisi hari ini adalah Changle dan aku.
Kurator Qin. Bisakah kita mulai sekarang? Jangan terburu-buru. Pada tahun-tahun sebelumnya kompetisi arena, selalu antara 4 sekolah bela diri besar, mengirimkan murid-murid mereka untuk latih tanding persahabatan. Itu benar-benar membosankan. Tahun ini, aturannya sedikit berbeda. Apel. Aturannya sudah berubah. Aturan baru ditetapkan secara pribadi oleh Tuan Muda Yu. Hari ini adalah hari di mana 4 sekolah seni bela diri besar bersama-sama mengadakan kompetisi arena. Ini untuk tukar pengetahuan bela diri dan untuk menentukan posisi teratas di antara 4 olah bela diri besar. Namun, aturannya telah berubah. Siapapun yang bisa paling dekat dengan objek ini menang. Ini, benda apa ini? Ini adalah fragmen meteorit, prasasti batu Dao Surgawi. Legenda mengatakan itu mengandung kekuatan Dao Surgawi, mampu menekan ki sejati semua seniman bela diri. Jika hanya satu fragmen saja sudah seseram ini, maka prasasti Dao Surgawi itu sendiri, bukankah itu akan mampu menekan para abadi? Guru, prasasti ini sangat aneh. Saya merasa energi dalam saya sedang ditekan. Itu hanya sepotong pecahan batu yang rusak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zhenwu, sekarang masih belum terlambat untuk menyerah. Fragmen prasasti ini, bahkan mereka yang ada, 100 ahli teratas di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi, bisa ditekan. Kalian para sampah bela diri tradisional. Kalian bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Anda lawan yang kalah. Jangan bicara terlalu cepat. Jika kita hari ini berhasil menyentuh batu ini, bukankah Anda harus berlutut dan memanggil kami kakek? Jika kau berhasil menyentuh prasasti ini, 3 sekolah seni bela diri besar akan segera menyerah. Tapi jika kau gagal, sekolah seni bela diri keluarga Chenmu akan bubar. Dan pedang pinggang naga biru akan menjadi milik keluarga Yuku. Setuju. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, Tuan Muda Yu. Aku Qin Tua bersedia menjadi yang pertama memasuki arena. Keluarga Chen telah menduduki lama pegang posisi teratas olah bela diri Provinsi Jian. Sudah saatnya mereka menyerahkan posisi itu. Fragmen ini sangat kuat. Hanya berdiri di sini mengamati, dadaku hampir tidak bisa bernapas. Seperti yang diharapkan dari Kurator Kie, untuk berpikir bahwa dia bisa mendekati arena. Ini tidak mungkin. Qin Tua, kita juga harus pergi. Anda sudah kelelahan seperti ini, bahkan sebelum naik panggung. Bisakah kalian menanganinya?
aula bela diri keluarga Chenmu bahkan tidak punya keberanian untuk mendekati arena. Kau berani mengkritikku? Perhatikan baik-baik. Benda terkutuk ini, kenapa jauh lebih berat dari sebelumnya? Orang tua, Anda muntah darah seperti ini. Mungkin Anda tidak seharusnya naik panggung. Cepat pulang dan pulihkan diri. Lidah tajam. Kau perhatikan baik-baik. Orang tua ini telah berlatih jubah besi selama 30 tahun. Aku menolak percayaan, aku tidak bisa menaklukkan batu belaka. Ini bukanlah kekuatan yang kekuatan manusia bisa tandingi. Chenwu. Bahkan 3 kurator agung pun tidak bisa bertahan. Sasana sampah-sampah ini, bela diri keluarga CHINM. Sebaiknya kau menyerah saja lebih awal. Benar sekali. Kedua orang itu, mereka terlihat tidak berpengalaman. Mereka pasti tidak akan berani mendekati arena. Dibandingkan dengan menjaga harga diri, nyawa lebih penting. Menyerah saja sekarang. Bukankah itu hanya sepotong batu yang pecah? Biar aku coba. Kurator Chen. Sasana bela diri keluarga Chenmu semakin parah saja. Mengirim seorang gadis kecil adalah sebuah aib. Orang tua ini telah berkultivasi selama puluhan tahun, namun tidak bisa menandingi prasasti ini. Mengirim seorang gadis That kecil was translated sama saja and mencari mati. narrated by Jangan M mencoba Media. pamer bocah kecil. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Agar nanti tidak. Tekanan prasasti itu menghancurkanmu menjadi debu. Kalian bertiga. Mungkin berdiri sebelum kalian bicara lagi. Ini hanya sepotong batu yang pecah bukan? Apakah benar-benar seseram itu? Dia benar-benar naik. Langkah naga pengembara 8 trigram. Bagaimana mungkin dia bisa? Ini sama sekali tidak mungkin. Berani menyentuh meteorit Dao Surgawi. Dia pantas mati bukan? Pakai kelembutan atasi kekerasan. Menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Apakah kau juga melupakan ini? Sebuah tablet yang rusak. Apakah itu pantas disebut Dao Surgawi? Batas 3 meter telah dilewati. Bagaimana dia masih terus maju? Mungkinkah dia bisa menyentuh batu prasasti Dao Surgawi? Kecuali eksistensi tertinggi, yang merupakan 10 besar. Di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi, siapa lagi yang bisa menahan kekuatan penindas dan menyentuh prasasti batu itu? Berpura-pura. Nah, jangan memaksakan diri. Hati-hati dengan dampak balik Dao Surgawi. Tuan Muda Yu. Si idiot dari keluarga Chen ini, dia benar-benar berani menyentuh prasasti batu itu. Kali ini dia pasti mati. Kepercayaan diri keluarga Chen terbatas pada 2 individu ini. Tapi hari ini adalah akhir bagi mereka. Chenwu. Ayah, Chenwu tidak akan baik-baik saja kan? Kupikir dia jauh lebih kuat dari ini, Tuan Muda Yu.
Aku khawatir dia mungkin sudah, oleh batu prasasti Dao Surgawi ini, hancur menjadi debu. Kurator Chen. Kompetisi hari ini sepertinya akan segera berakhir sekarang. Kurator Chen. Cepat serahkan pedang pinggang naga biru sekarang. Kau masih punya waktu untuk kembali dan menyiapkan peti mati. Jika kau menunda lebih lama lagi, kau bahkan tidak akan menemukan abunya. Dia benar-benar The film tidak was tahu luasnya langit dan bumi. translated and Berani narrated menentang by Dao M Surgawi. Media. Mati juga pantas. Yang disebut Dao Surgawi hanyalah sesuatu yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan batu prasasti Dao Surgawi? Sudah kubilang. Dao Surgawi yang bisa menekanku. Belum ada. Guru, Anda sangat keren. Lain kali Anda meledakkan batu, tambahkan efek khusus kembang api. Tuan Muda Yu, sekarang saatnya memenuhi taruhan bukan? Chen Wu tidak hanya menyentuh prasasti batu itu, dia hancurkan dengan satu telapak tangan. Ini membuktikan kekuatannya. Tuan Muda Yu masih menolak akui kalah. Mengakui kekalahan. Fragmen prasasti batu Dao Surgawi hanya tersisa 10 keping di dunia. Masing-masing dipegang oleh 10 individu teratas. Dalam peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi, kau berani menghancurkan objek ini. Kau pasti mati. Bisa menyelamatkanmu. Beraninya kau tidak menghormati murid petapa bela diri. Junior ini, sungguh kesombongan. Tetua Gon. Tetua Gon. Tetua Gon. Mungkinkah dia adalah tokoh besar? Tokoh besar nomor 2. Di daftar kekuatan tempur Dao Surgawi. Tetua Gon. Mungkinkah Anda keliru? Di mana murid petapa bela diri di sini? Sekumpulan orang bodoh buta. Kalian bahkan tidak bisa mengenali murid petapa bela diri. Namun kalian berani berbicara sembarangan dan menindas orang lain di mana-mana. Kalian benar-benar percaya Tetua Gong tak bisa melihat ini? Aku, salam kepada murid petapa bela diri. Tetua Gon. Apakah Anda yakin tidak salah? Gadis berambut kuning ini, dia menjadi murid petapa bela diri. Saat orang tua ini berlatih bela diri, orang tuamu, Anda masih dalam balutan kain lampin. Sekelompok orang yang dibutakan oleh keserakahan. Beraninya kalian mempertanyakan orang tua ini. Jadi begitu. Pantas saja keluarga Chen berani secara terbuka dan agresif menentangku. Bahkan jika dia adalah murid sang petapa bela diri, dia merusak prasasti batu Dao Surgawi. Tetua Gon. Itu menentang semua seniman bela diri di dunia. Apel. Apa kau akan melindungi keluarga Chen? Ini hanyalah fragmen prasasti batu Dao Surgawi. Orang tua ini akan menggantinya atas nama mereka. Dalam beberapa hari, itu akan dikirim ke kediaman Yu. Masalah ini dengan demikian diselesaikan. Bagaimana dengan itu? Baiklah. Karena Tetua Gong telah berbicara, maka insiden hari ini berakhir di sini. Karena sang petapa bela diri muncul di dunia. Tetua Gong, posisimu di peringkat Dao Surgawi sudah turun ke posisi ketiga bukan? Menentang keluarga Yuku. Hati-hati kau mungkin tak bisa pertahankan posisi 3. Jika Nona Su benar-benar murid petapa bela diri, Tetua Gong itu. Anda pasti bercanda. Saya juga menghargai bakat. Dan dalam keadaan mendesak, saya hanya memanggilnya murid petapa bela diri. Selain itu kompetisi seni bela diri Dao Surgawi akan segera diadakan di Provinsi Jian. Saya harap Nona muda ini bisa mewakili ikut bertanding. Sahabat muda, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Karena Changli ingin pergi, maka aku akan menemaninya. Baik. Kompetisi seni bela diri Dao Surgawi sebelumnya, semuanya diselenggarakan bersama oleh 10 besar seniman bela diri dalam daftar peringkat. Saya akan membuat keputusan sekarang. Kalian berdua ahli akan langsung melaju ke final. Saya akan pamit terlebih dahulu.
Jianwu. Pedang pinggang naga biru ini. Aku serahkan padamu. Dan nona muda ini. Selama kompetisi, ingatlah untuk menjaganya dengan baik. Ini adalah besi meteorit. Kompetisi seni bela diri Dao Surgawi. Kalian semua dari keluarga Chen. Kalian benar-benar berani datang. Jangan berpikir bahwa dengan berpegangan pada murid petapa bela diri kalian akan baik-baik saja. Belum terlambat untuk berlutut sekarang. Jika tidak, ketika kalian dipukuli nanti, menangis memanggil orang tua kalian, itu tidak akan terlihat bagus. Jika kau berani menggonggong lagi, lain kali aku tusuk, itu akan menjadi tenggorokanmu. Semua peserta dalam kompetisi ini dimonopoli oleh keluarga Yuku. Kalian semua datang ke sini hari ini hanya mencari mati. Diam. Kompetisi seni bela diri Dao Surgawi ini menggunakan sistem undian. Mereka yang mengambil bola besi berwarna sama akan naik ke panggung untuk berduel, terlepas dari hidup atau mati. Besi meteorit secara alami membawa tekanan. Kekuatan orang-orang ini ternyata ditingkatkan oleh besi meteorit. Gadis kecil, jika kamu kalah nanti, jangan berani menangis. Pemenang kompetisi ini dapat bertemu langsung dengan prasasti batu Dao Surgawi, meninggalkan nama mereka sendiri. Di daftar peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi, pertandingan pertama, Su Chenli versus Hong Yihu. Jianwu versus Yan Qing. Bola hitam mendapat dia. Patriarch Q. Ketiga orang ini, semuanya diatur oleh Anda bukan? Ini semua untuk memancing petapa bela diri keluar. Tetua Gon masih peduli dengan nyawa semut The belaka. film was translated and Karena kompetisi narrated akbar by sedang M diadakan, Media. kita harus mengikuti ritual kuno. Dengan prasasti batu Dao Surgawi, melindungi hidup kalian. Kalian semua boleh bertarung tanpa menahan diri. Aku dengar wanita ini adalah murid petapa bela diri. Dia terlihat seperti tidak terlalu mengesankan. Benar Hong Yihu sebenarnya berada di peringkat ke-88 di peringkat kekuatan tempur. Tidak hanya pertarungan jarak dekatnya sangat kuat, dia juga mahir dalam teknik api. Aku rasa murid petapa bela diri mungkin akan menderita. Tuan Muda Yu, kompetisi ini mengumpulkan para ahli seperti awan, penuh naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Murid petapa bela diri yang biasa ini bahkan tidak cukup berarti. Hari ini aku akan menggunakan darahmu murid petapa bela diri untuk mewarnai prasasti batu Dao Surga ini menjadi merah. Si bodoh besar, mengapa kau sangat lambat? Apa kau tidak cukup makan tadi malam? Hong Yiu sebenarnya sedang ditekan, seperti yang diharapkan dari garis keturunan petapa bela diri. Keterampilanmu cukup bagus. Dengan kemampuan hanya segini, itu bahkan tidak cukup untuk menelitiku. Tuan Muda Yu, Tuan Hong tidak hanya mahir dalam pengendalian api, teknik telapak pembakar langitnya, juga teknik hebat peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Mengakui, gadis kecil ini, dia pasti akan mati. Gadis kecil, menyerah sekarang, dan masih ada waktu. Bawahan ini terlalu banyak bicara omong kosong. Hari ini, nenek ini akan menggunakan seni bela diri tradisional untuk memberi... Aku akan merobek mulutmu. Kena kau!
Hancur. The film was translated and narrated by M Media. Pertandingan pertama. Su Zhanle menang. Bagus sekali. Luar biasa. Dibuat dari besi meteorit, teknik-teknik tidak lazim seperti itu. Bahkan bisa masuk peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Kurasa penipu ini seharusnya disebut peringkat penipu dan penipu ulung. Kekuatan tempur Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang hanya gadis kecil sepertimu bisa kritik. Mengesampingkan mekanisme besi meteorit, bahwa Hong Yehu mungkin bahkan tidak akan masuk peringkat kekuatan tempur, bahkan tidak bisa masuk 100 besar. Saya melihat bahwa murid petapa bela diri ini hanya berbicara kebenaran. Petapa bela diri, tunggu sampai aku membunuh muridmu. Aku menolak perkai, kau tidak akan menunjukkan wajahmu. Apa yang membuatmu begitu bangga, meskipun kamu menang? Zhenwu, mustahil baginya untuk menang juga. Orang yang dilawannya adalah seseorang Yan King peringkat ke-64 di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Seni manipulasi airnya benar-benar mengejutkan seluruh dunia persilatan. Yan King bukan sampah seperti Hong Yehu. Dia adalah pengguna kemampuan sejati. Kudengar ki sejati Yan King bisa memadatkan es menjadi bilar, mampu memutus baja sekalipun. Betapapun hebatnya Chen Wu, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Yan King? Untuk disukai oleh murid petapa bela diri. Kekuatannya pasti luar biasa, tapi sampai di situ saja. Begitukah? Kalau begitu mari kita cari tahu. Terimalah ini. Keahlian macam apa ini? Apa yang terjadi? Seseorang yang tidak dikenal ternyata mampu menetralkan senjata Yan King. Yan King bahkan tidak bisa melukai orang ini. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Aku tidak percaya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Hentikan. Ki sejati yang dibudidayakan dengan susah payah. Memanfaatkan besi meteorit, merangsang meridian di dalam tubuh, memadatkan ki sejati secara paksa. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena serangan balik. Aku menyerah. Pertandingan kedua. Chen Wu menang. Bagus. Bagus. Zhenwu. Orang itu adalah Yan Shen. The film was Pertandingan Nonasu translated berikutnya and adalah narrated melawannya. by Orang M ini Media. ada di peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi, peringkat ke-39. Teknik gerakannya tidak terduga, berspesialisasi dalam pembunuhan. Zhenwu, kehati-hatian adalah kunci. Chang Lei, jika kau tidak bisa menang menyerahlah saja. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Seseorang bertopan. Seorang pengecut yang penakut. Aku tidak takut padanya. Gadis kecil, aku memberitahumu ini. Dua kata aku menyerah hanya pantas ditulis di batu nisan orang mati. Sangat cepat. Tercela. Aku mengakuinya. Cukup. Chen Wu secara sewenang-wenang mengganggu duel. Menurut aturan, kualifikasinya untuk berpartisipasi harus dicabut. Benar sekali, murid petapa bela diri macam apa dia? Jika dia tidak sanggup kalah, maka cepatlah pergi. Berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Dao Surgawi secara inheren berarti hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kamu harus menyuruh orang lain untuk campur tangan. Keahlian macam apa itu? Nonasu sudah menyerah. Namun Yan Shen terus mengejar untuk membunuh, bahkan menggunakan pelindung jari Fajr, jarum penembus tulang, dan pedang lainnya. Jelas dia yang pertama, mengabaikan aturan kompetisi, teknik pembunuhan secara inheren, keterampilan khas guru Yan. Bagaimana kau bisa mengklaim ini melanggar aturan? Cukup. Nonasu, sebagai murid petapa bela diri, jika dia binasa di sini, itu hanya akan menimbulkan kemarahan petapa bela diri. Ronde ini
Yansen menang. Kompetisi berlanjut. Pertandingan selanjutnya, Yansen versus Kenwu. Langkah Bagua. Posisi Lei. Tidak mungkin. Senjata tersembunyi beracun. Tekniknya jahat. Ini adalah peringkat. Ahli peringkat ke-39, Dao Surgawi. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Semua jurus mematikan telah habis. Bahkan tidak bisa menyentuh pakaianku. Apakah kau masih ingin bertarung? Aku menolak menerima ini. Perjanjian hidup dan mati. Nah, berani tanda tangan perjanjian hidup mati denganku. Ini benar-benar perjanjian hidup dan mati. Sepertinya Yansen ingin bertarung sampai mati dengan orang ini. Setelah perjanjian hidup dan mati dibuat, itu menentukan pemenang. Dan juga menentukan hidup dan mati. Orang ini pasti tidak akan berani setuju. Diliputi amarah, penyimpangan kultivasi. Kau mencari kematian. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Hanya wasit ini. Aku sendiri yang akan menjadi wasit. Bagus. Film was translated and narrated Menelan by besi M meteorit Media. mentah. Benar-benar gila. Aku ingin kamu mati. Ayah, Yansen mampu menekan Nona Su. Sekarang dia telah mengonsumsi pil aneh ini. Kekuatannya telah melonjak secara dramatis. Kenwu tidak akan berada dalam bahaya Fanakan. Ayah, orang tua ini juga tidak tahu. Ini Aku menolak menerima ini. Aku tidak salah lihat kan? Yansen peringkat ke-39. Peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Ternyata dikalahkan oleh anak ini. Cepat lihat besi meteorit itu di dada Yansen. Itu hancur menjadi debu. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menghancurkan besi meteorit dengan tangan kosong? Sekarang, bukankah wasit seharusnya mengumumkan pemenangnya? Selesai. Ini baru permulaan. Benda apa ini? Formasi pembunuh Dao Surgawi ini dari batu meteorit Dao Surgawi yang disempurnakan. Kamu sebaiknya menyerah saja. Yusheng, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja aku akan membunuh kalian semua untuk memaksa petapa bela diri muncul. Murid petapa bela diri ada di sini. Petapa bela diri pasti tidak akan tinggal diam dan melihat mereka mati. Jika kamu masih tidak menunjukkan dirimu, untuk setiap batang dupa waktu yang berlalu, aku akan membunuh satu orang. Bajingan tua, bahkan jika Anda membunuh semua orang di sini, Sang Martial Saint tidak akan muncul. Begitukah? Kalau begitu aku yang mulia ini akan terlebih dahulu menggunakan darahmu ini, murid petapa bela diri, untuk menguduskan formasi. Kau berani. Kau benar-benar bisa lolos dari formasi pembunuh Dao Surgawi. Siapa sebenarnya kamu ini? The film was translated Aku and adalah petapa bela diri narrated yang by kau cari. M Media. Sungguh lelucon. Kau sampah dari keluarga Chen. Berani menyebut dirimu petapa bela diri. Ayah. Orang ini mengalahkan Yansen dan berhasil lolos dari formasi pembunuh. Aku khawatir. Seorang petapa bela diri tiba-tiba muncul, merebut posisiku sebagai pemimpin peringkat Dao Surgawi. Kau asli atau palsu? Kita akan tahu setelah mengujinya. Ini tidak mungkin. Aku telah mendominasi jalur bela diri selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku kalah dari anak muda sepertimu? Jalur seni bela diri. Jalan di depan masih panjang. Kau terlalu terpaku pada ketenaran palsu. Kenwu.
Apa kau pikir kau sudah menang? Chen Wu. Ini gawat. Chen Wen dibawa pergi oleh mereka. Jika kau ingin menyelamatkan kakakmu, datanglah ke tebing Dao Surgawi dalam 3 hari. Dan lawan aku. Aku ingin di depan. Peringkat kekuatan tempur Dao Surgawi. Merebut kembali posisi pemimpin peringkat. Yu Xiong. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun pada kakakku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. James, tidak. Betapa bela diri. Mohon maafkan penilaian buruk orang tua ini. Saya gagal mengenali Anda. Saya bersedia menemani Anda ke tebing Dao Surgawi itu dan membantumu. Tetua Gong, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku khawatir, kau tidak akan hidup melewati malam ini. Apa? Chen Wu. Bagaimanapun juga, Tetua Gong adalah tokoh senior di jalur bela diri. Meskipun kau seorang petapa bela diri, kau tidak seharusnya berbicara omong kosong. Benar guru, lihatlah rona wajah Tetua Gong. Sangat baik, dia tidak terlihat seperti orang yang akan mati. Tetua Gong, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mengalirkan tenaga dalammu dan merangsangki sejatimu. Tidak perlu. Seperti yang diharapkan dari petapa bela diri. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Tetua Gong telah banyak membantu keluarga Chen. Tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku Chen Wu. Saat Yu Xiang dan aku bertanding waktu itu, aku sudah melukai diriku sendiri secara mendasar. Itulah mengapa aku selalu tidak bisa menyerang. Jika tidak kesejatiku akan mengalir The mundur film was dan aku akan translated langsung. and narrated Jadi by begitu. M Media. Sejak Yu Xiong menjadi pemimpin peringkat Dao Surgawi, dia telah menekan para master seni bela diri tradisional di mana-mana, menyebabkan seni bela diri tradisional perlahan-lahan menurun, dan Tetua Gong sebagai otoritas terkemuka di dunia seni bela diri tradisional, selalu bersabar dan diam. Tidak disangka dia mengalami kesulitan seperti itu. Ini juga mengapa aku sangat bertekad untuk menemukan petapa bela diri. Aku tidak bisa membiarkan seni bela diri tradisional musnah di tanganku. Tetua Gong, kau berbicara terlalu serius. Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakit tersembunyimu. Benarkah? Benarkah? 3 hari kemudian, tebing Dao Surgawi. Semua keluhan akan diselesaikan di sini. Mari kita naik bukit. Kedua orang ini adalah mereka yang berada Pia Wuli, yang ketiga di papan peringkat Dao Surgawi, dan Yiteng Tailang yang keempat. Seorang Korea dan seorang Jepang. Tepat sekali, yang satu ahli dalam mekanisme cerdas, yang lain ahli dalam ilmu pedang Jepang. Di mana Yu Xiong? Beritahu dia, petapa bela diri telah tiba. Orang ini adalah petapa bela diri, hanya seorang, anak ingusan. Mudah saja bertamu kepala keluarga Yu. Kalahkan kami berdua dulu. Seni mekanik Korea terlalu mencolok, tapi kurang kekuatan. Jika kamu ingin menyentuh petapa bela diri, kamu harus melewati ujian orang tua ini terlebih dahulu. Bocah Korea, ingat kekalahan hari ini. Jalan bela diri tidak bergantung pada penggunaan benda untuk menunjukkan kekuatan, tetapi pada kultivasi dan karakter. Bajingan tua, dulu kau dipukul oleh Patriark Yu, dan lumpuh oleh satu pukulan telapak tangan. Sekarang kau bahkan tidak bisa mengedarkan ki sejatimu. Tidak ada yang bisa bergerak. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu seketika dengan satu pukulan telapak tangan. Meskipun orang tua ini hanya memiliki napas terakhirnya, aku masih bisa menghancurkan pelindung cangkang kura-kuramu. Apa kau bosan hidup? Bagaimana itu mungkin? Orang Korea itu benar-benar hanya tahu cara bermain curang. Sedikit yang kamu tahu bahwa petapa bela diri sudah lama merekonstruksi meridian orang tua ini. Kau, Pia Woli, jika kau menghancurkan zirah besi meteorit yang dianugerahkan oleh Patriark, kau harus melakukan sepuku. Kalau begitu serang aku. Pedang ini ditempa dari besi meteorit. Mati di bawah pedang ini. Kalian bisa menganggap diri kalian telah mati dengan terhormat. Jika ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa banyak omong kosong? Apa yang kau lakukan? Tetua Gong, di mana tangan awan Tai Chingmu? Mengapa kau menghindar-hindar? Seperti anjing tua. Dulu pemandangan tuanmu, tulang punggungnya dipatahkan olehku, dan berangkat kembali ke Jepang. Jauh lebih menyedihkan daripada orang tua ini sekarang.
Bajingan. Tebasan Jepang. Niat membunuhnya terlalu kuat. Tapi niat pedannya kurang. Gong tua perhatikan baik-baik. Mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan. Pada akhirnya adalah jalan yang tidak ortodoks. Mengalahkan para ahli di peringkat Dao Surgawi. Semudah meraih saku ambil benda. Benar-benar layak menjadi petapa bela diri. Patriark Yu sembunyikan kepala tunjukkan ekor. Akhirnya muncul. Patriark saya tidak kompeten. Saya gagal menangkap orang ini. Saya telah mengecewakan Patriark atas pedang besi meteorit yang dia anugerahkan. Saya sekarang akan melakukan sepuku. Cukup. Ayah sudah tahu. Kau tidak bisa menghentikannya. Kami tidak pernah benar-benar berharap. Salah satu dari kalian berdua. Yu Xiong, aku telah mengatasi semua rintangan. Dan tiba sesuai janji. Di mana kakak laki-lakiku? Sampah lumpuhmu itu. Dia ada di sini. Jika kau bisa menahan 3 gerakan dari kursi ini akan membebaskannya. Jika kau tidak bisa, maka pergilah ke kaki gunung dan kumpulkan mayatnya. Segera lepaskan Chen Wen. Kau bajingan tercela. Menggunakan Sandura sebagai alat tawar-menawar. Jika kau punya nyali lawan aku 1 lawan 1. Chen Wu lari cepat. Bajingan tua itu telah mempelajari dan memahami jejak telapak tangan di prasasti batu Dao Surga. Kekuatannya saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Lari cepat. Lari. Memahami jejak telapak tangan. Benar. Patriark telah sepenuhnya menguasai jejak telapak tangan Dao Surgawi. Jauh sebelum kau tiba, dia bisa menghancurkan setengah puncak gunung dengan 1 pukulan telapak tangan. Jejak telapak tangan ini berevolusi dari seni bela diri Dao Surgawi. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa membicarakannya? Chen Wu, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin masih meninggalkanmu mayat yang utuh. Benarkah begitu? 5 tahun lalu aku melewati tempat ini. Melihat meteorit itu mengganggu pemandangan. Aku dengan santai menamparnya. Aku tidak menyangka bahwa kalian semua, kelompok idiot ini, akan menjadikannya persembahan Dao Surgawi. Jejak telapak tangan di prasasti batu ayam sudah hilang. Bocah bodoh, apa yang kau lakukan? Kalian menggunakan namaku untuk mengumpulkan pengikut di mana-mana. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Itu saja. Jadi bagaimana jika itu hilang? Jejak telapak tangan Dao Surgawi ini, aku sudah memahami 70%-nya. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan surgawi yang sejati. Meniru labu dengan menggambar sendok. Kalian bahkan tidak bisa melakukannya. Ini adalah Dao Surgawi. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengetahui teknik telapak Dao Surgawi? Mungkinkah bocah ini mengatakan yang sebenarnya? Jejak telapak tangan di prasasti batu ini ditinggalkan olehnya. Apel, jejak telapak tangan ini sama sekali bukan buatan manusia. Orang ini pasti menggunakan rencana dan tipuan. Petapa bela diri. Apa kau benar-benar berpikir aku hanya punya 1 kartu trofi ini? Ayah, kau benar-benar menggunakan besi meteor untuk mengganti seluruh lengan. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga. Ini adalah alam tertinggi. Manusia dan senjata menyatu menjadi satu. Dengan lengan besi meteorit seperti itu, bahkan Dao Surgawi tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Hari ini tepat di depan prasasti batu Dao Surgawi ini, aku bersumpah untuk merebut kembali posisiku sebagai peringkat teratas. Meninggalkan akar mengikuti cabang. Mengenakan lapisan kulit besi. Dan kalian berani menyebut diri kalian Dao Surgawi. Lengan besi meteorit ayah hancur menjadi debu dengan 1 tendangan. Sudah kubilang sejak lama, kalian semua sedang menyembah bengkal pandai besi. Dao Surgawi apa yang kalian bicarakan? Lepaskan dia sekarang. Baiklah. Selama kau melumpuhkan seni bela dirimu sendiri, berlutut dan menerima kematian, aku akan mengabulkanmu. 2 bersaudara untuk bersatu kembali. Masih banyak bicara sekarang? Jika tak lepaskan kakak seperguruan guruku, percaya atau tidak guruku, akan menguliti kulit anjingmu itu. Apa kau benar-benar berpikir kau pasti sudah menang selama aku membunuhmu petapa bela diri? Posisi peringkat teratas di daftar Dao Surgawi akan tetap menjadi milikku. Apa yang terjadi? Apa kau lihat sekarang? Yang disebut para ahli daftar Dao Surgawi ini tidak lebih dari boneka taliku. Selama prasasti batu ini tetap ada, aku akan selamanya menjadi langit. Dugaanku memang benar. Semua besi meteorit ini berasal dari meteorit Dao Surgawi. Meskipun bisa membantu orang meningkatkan kekuatan mereka, itu juga akan mengikis meridian, membuatnya mudah bagi keluarga Yu kalian untuk mengendalikan pikiran. Yu Xiong, kamu benar-benar gila. Jadi kenapa? Serang.
Kalian berdua pergi selamatkan kakak sulung dulu. Serahkan tempat ini padaku. Tetua Gong, jika kita tetap di sini, kita akan menghambat kinerja guru. Kau pikir satu orang bisa melawan 10 orang teratas di peringkat Dao Surgawi? Sepertinya kau sudah bersiap menunggu kematian. Hancurkan. Kalian semua bangkit. Serang. Yu Xiong, besi meteorit itu sudah mengikis meridian mereka. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Nyawa mereka, apa hubungannya dengan kursi ini? Kursi ini hanya menginginkanmu mati. Apakah kamu mengendalikan mereka dengan lempengan batu itu? Bagaimana jika kau tahu, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu? Benarkah begitu? Kau, apa yang sedang kau lakukan? Mulai sekarang, tidak akan ada peringkat Dao Surgawi di dunia ini. Guru, menyelamatkan kakak seperguruan guruku. Kamu sudah bekerja keras. Kau benar-benar berani menghancurkan peringkat Dao Surgawi. Peringkat Dao Surgawi itu tidak lebih dari sepotong batu pecah. Tidak mungkin. Ini adalah puncak dari usaha bertahun-tahun kursi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau menghancurkan peringkat Dao Surgawi. Berapa banyak usaha seniman bela diri yang kau hancurkan? Kursi ini akan membunuhmu. Guru hati-hati. Jangan khawatir, seseorang akan mengurus mereka. Itu kalian sampah, berani berdiri di hadapan kursi ini. Apa kau mencoba memberontak? Yu Xiong, kau menggunakan besi meteor untuk mengendalikan kami, menjadikan kami mayat berjalan. Hari ini adalah hari kau membayar hutang darahmu. Beraninya kau. Aku adalah yang teratas di peringkat Dao Surgawi. Kursi ini ditakdirkan oleh langit. Yu Xiong, peringkat Dao Surgawi telah dihancurkan. Langit dan ambisimu berakhir di sini. Kursi ini menolak menerima ini. Posisi pemimpin peringkat Dao Surgawi milik kursi ini selamanya. Ayah. Keluarga Yuku sudah tamat. Betapa bela diri, terima kasih telah menghancurkan prasasti batu dan menyelamatkan kami. Mereka diselamatkan dari cengkraman keluarga Yu. Kalian semua mencoba untuk memajukan jalur bela diri kalian, dan dengan demikian tersesat. Adapun keluarga Yu, mereka mendambakan status dan kesombongan, menggunakan besi meteorit untuk melakukan tindakan tidak adil. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri. Yu Xiong sudah mati. Hutang keluarga Yu akan dibayar olehmu. Ayo pergi. Setelah kejadian ini, seni bela diri tradisional Huaxia akan berkembang. Orang tua ini akan pergi petapa bela diri. Dari sini, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kalau begitu kakakmu dan aku akan menunggumu di rumah untuk makan malam. Guru, jadi selanjutnya, kita akan kemana? Kemana kamu ingin pergi? Kemanapun guru pergi, kesanalah aku akan pergi. Selama guru ada, tempat manapun adalah tempat yang baik. Kalau begitu mari kita pulang. Itu guru. Apakah guru membutuhkan nyonya? Omong kosong.